kita harus membangun dan menciptakan bagaimana kita punya kemauan, punya ambisi, punya cita-cita untuk menjadi orang sukses. Ada kata orang pintar mengatakan, sukses adalah hak setiap orang. Itu kata motivator yang pernah saya baca. Tapi setelah saya merenungkan, kata-kata itu tidak cukup. Sukses tidak bisa menjadi milik orang malas. Sukses tidak bisa menjadi milik orang yang tidak mau belajar. Makanya saya suka rubah kata-kata itu ya. Sukses adalah milik siapa saja yang mau bersungguh-sungguh memperjuangkannya. Ya, jadi Anda jangan berharap akan sukses kalau tidak mau sungguh-sungguh memperjuangkannya. Bagaimana cara memperjuangkannya? Nah, ini harus kita pelajari, harus kita pahami dalam diri kita. Ya, yang pertama, untuk menjadi sukses itu dulu perlu kita punya impian. Ya, jadi pastikan semua marketer prioritas grup ini adalah orang-orang yang punya mimpi, yang punya cita-cita. Walaupun kita berada tinggal jauh di kampung sana, walaupun kita hanya sebagai seorang yang punya pendidikan rendah, walaupun kita hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, setiap kita wajib harus punya cita-cita. Nggak perlu takut-takut. Selagi kita mau bersungguh-sungguh memperjuangkannya, kita punya hak untuk sukses. Nah, dalam membangun cita-cita ini, saya ingatkan teman-teman, ya. Karena kan ya kalau kita bicara cita-cita, dulu waktu kecil kita juga sering menyebut cita-cita kita, benar nggak? Waktu kecil hampir semuanya punya cita-cita, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi tentara, ya. Tapi ternyata nggak kesampaian. Akhirnya menjadi marketing nih prioritas. Ya terlepaslah itu apapun penyebabnya, apapun masalahnya, yang jelas kita gagal mendapatkan cita-cita kita. Pasti ada sebabnya, ya pasti ada sebabnya. Tapi oke lah, itu kan dulu cita-cita waktu kecil, menyebutnya nggak mikir-mikir. Kemudian ketika remaja menghadapi masa pancaroba, ya banyak godaan sana sini, akhirnya tidak fokus mencapai cita-cita. Nah, sekarang saat ini kita berada di prioritas grup. Yang terlepas itu kita bukan, saya nggak ada cita-cita jadi sales, nggak ada cita-cita jadi mitra usaha, nggak ada cita-cita jadi pramuniaga, nggak kenal itu anak kecil kita pramuniaga. Tapi sekarang kenyataannya kita berada di prioritas grup. Ya, jadi suka nggak suka kita sekarang berada di prioritas grup, mencari nafkah di sini, bergaul dengan teman-teman di sini. Segeralah fokus kepada apa yang menjadi yang kenyataan yang ada sekarang ini. Fokus, nggak usah pikirkan cita-cita lain lagi. Sudah nggak ada lagi dalam kamus kita itu. Mau jadi dokter nggak mungkin lagi, mau jadi tentara nggak mungkin lagi. Fokus sama cita-cita kita. Karena kenapa kita harus fokus pada cita-cita kita di prioritas grup ini? Karena prioritas grup juga menyediakan hal-hal yang nggak kalah menariknya, menyediakan hal-hal yang luar biasa, yang belum tentu bahkan di tempat lain mereka sediakan. Mana ada perusahaan yang berani menyediakan marketingnya pergi umroh, bahkan yang terbaik nasional kita berangkatkan pergi ke Eropa, jalan-jalan Thailand, penghasilan ada yang sampai 20 juta, 30 juta, belum tentu. Ya, nah jadi kenyataannya bahwa ini adalah sebuah perusahaan yang sangat menjanjikan bagi kita. Kalau kita mau membangun cita-cita kita kembali, ya, karena perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat layak menjadi tempat untuk berjuang bagi kita untuk mendapatkan cita-cita kita itu. Nah, cita-cita kita itu kan kalau sudah ya rata-rata lah seperti kita sekarang ini kan pasti ujung-ujungnya
cita-citanya yang menyangkut kebutuhan manusia, ya, untuk dapatkan penghasilan, ya, untuk mendapatkan penghargaan, ya, kemudian untuk bisa bersosialisasi, ya, sampai menjadi aktualisasi. Dan jadi cita-citanya itu pasti akan berasal dari kondisi-kondisi yang real dulu. Ya, saya kemarin banyak dengar, ya, banyak MBA kita yang bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, itu luar biasa. Banyak mitra-mitra kita yang sudah bisa bikin rumah, waduh, luar biasa. Sangat luar biasa, dan memang membuktikan bahwa Prioritas Group ini bukan sekedar hanya jargon-jargon, tapi memberikan bukti, dan itu dibuktikan oleh teman-teman kita. Ya, tapi walaupun demikian, banyak juga teman-teman kita yang belum berhasil mendapatkan cita-citanya di perusahaan ini. Nah, itu nanti masuk ke poin kedua. Ya, yang jelas setelah ini, ya pastikan kita bangun lagi cita-cita kita di perusahaan ini berdasarkan kebutuhan real kita. Kemudian kita konversikan, kita rubah dalam bentuk target-target pencapaian-pencapaian yang harus kita dapatkan. Kalau saya mau begini, saya harus punya omset begini. Kalau saya mau beli motor, saya harus punya omset segini. Kalau saya mau anak saya kuliah, saya punya mendapatkan berkembang secara karir di perusahaan ini. Itu sudah dibuktikan, ya, selama belasan tahun perusahaan ini. Ya, jadi semuanya pastikan setelah ini tidak ada lagi yang cita-citanya masih ngambang. Nggak ada lagi yang cita-citanya masih, aduh nggak enak saya Pak, malu. Nggak boleh lagi. Ya, kita adalah orang-orang hebat, kita adalah orang-orang yang sudah terlatih, dan kita beruntung kita berada di tengah-tengah komunitas yang memang mendorong kita untuk mengeluarkan kemampuan diri kita. Jadi jangan malu-malu lagi kawan, ya, semangat. Yang kedua, setelah itu baru kita bicara tentang prosesnya. Cita-cita, kalau kita tidak lakukan tindakan itu nggak bisa. Bagaimana cara bertindaknya? Ya, tentu saja ketika kita sudah memiliki sebuah cita-cita, kita harus tahu langkah-langkahnya seperti apa. Ya, pertama contohnya, saya mau agar saya bisa menyekolahkan anak saya minimal harus ada omset 100 juta. Bagaimana cara 100 juta ini? Tentu harus ada proses yang kita bangun. Ya, yang pertama tentu tadi yang sudah dibahas tadi oleh Pak Hendrik, Pak Dion, masalah menyangkut attitude. Ya, kita sudah tahu konsekuensi 100 juta itu kan kita sudah tahu, ya, sudah tahu konsekuensi 100 juta itu nggak mungkin tiba-tiba seperti hujan yang datang dari langit. Sudah tahu nih 100 juta kalau rata-rata satu mak itu 4 juta berarti 25 mak, 25 mak, atau kalau 5 juta lah sekarang mungkin anggap berarti 20 mak, 20 mak realisasi berarti hampir tiap hari itu realisasinya. Kalau hampir tiap hari realisasinya, nah berarti hampir tiap hari juga kita harus dapatkan minimal 2-3 peta. Nah, kalau sudah tahu konsekuensi seperti itu, harus diatur strateginya. Bagaimana nih 3 PK ini? Dari medsosnya berapa PK? Dari canvassing fisik door to door-nya berapa PK? Harus diatur tergantung kekuatan Anda masing-masing, di mana kondisi Anda tinggal, berada. Tentu juga harus disiapkan manajemen waktunya. Bagaimana mengatur waktunya antara keluarga. Nah, inilah keuntungan kita jadi mitra ini. Nggak perlu lagi ya ke kantor, tergopoh-gopoh ke kantor, ya, buru-buru, anak belum siap, bahkan suami pun belum berangkat kerja. Nah, inilah keuntungan yang sengaja kita ciptakan. Karena kita tahu bahwa di marketing ini harus lebih fleksibel. Nah, untuk itu kita ciptakan, kita rubah namanya menjadi dari sales force menjadi mitra usaha. Dengan harapan Anda bisa menjadi lebih produktif, dengan harapan kemudian kita bisa merekrut lebih banyak lagi tenaga mitra usaha kita. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi masalah manajemen waktu, ya diatur dengan baik. Ya, sesuai slogan mitra usaha. Kapan saja, di mana saja bisa. Ya. Dan itu sudah bisa dibuktikan oleh begitu banyak teman-teman kita, termasuk dari testimoni-testimoni tadi. Ya, bahkan kemarin saya ada dengar di Pekanbaru itu omset 300 juta itu memang katanya murni dari medsos saja.
ada supervisor yang maksudnya 300 itu murni medsos katanya. Jadi ya, pertama tadi adalah masalah attitude kita, kemudian kita membuat sebuah manajemen waktu kita. Nah kemudian apa lagi? Jangan lupa belajar, update terhadap hal-hal yang terbaru. Nah khususnya apalagi kita sudah berada dalam sebuah pola digital dan kemudian kita mentransformasikan pola kerja kita. Nah wajib hukumnya teman-teman terus mengikuti